2 menit lagi ya, tunggu teman-teman yang pada masuk ya. Baik, Bu. Oke Niko, udah bisa dimulai Niko, silakan MC. Selamat sore teman-teman, kakak-kakak, dan Kak Jaiden, Bu Christine. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kak Jaiden. Nah, Kak Jaiden dipersilakan untuk memperkenalkan nama dan prestasi dari S. Ini udah kedengeran belum ya? Kak Jaden, anak-anak mau lihat wajahnya, boleh open kamera kan? Bentar, ini lagi baru setup laptop soalnya baru balik. Oh, sorry, sorry. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama aku Jaden Jurianto. Eh, aku udah mulai mat itu sejak SD sama SMP dapat perak. Terus SMA tuh coba 2 kali, coba 3 kali. Pertama nggak dapat, terus kedua dapat perak dan yang terakhir tahun ini dapat emas. Niko, Wow, keren banget Kak. Anak-anak, eh, udah boleh, teman-teman udah boleh mulai nanya ya. Ayo, siapa yang mau mulai nanya? Danes, Pak, Najwa mau nanya gimana caranya kita bisa belajar konsisten. Ya, jadi kalau misalnya masalah pola belajar itu sebenarnya pertama itu yang paling penting menurut aku sih kalian kalau misalnya mau belajar untuk Olimpiade Mat kalian sendiri harus ada yang namanya kalian suka gitu sama pelajarannya kayak gak bisa kalian ikut cuma gara-gara disuruh orang karena nanti kalau belajar kayak nggak bakal bisa efektif gitu dan kalau misalnya kalian udah kayak suka dari diri sendiri tuh istilahnya belajarnya lebih natural lah lebih gampang bisa ngeset waktu bisa ngeset jadwal bisa kayak ngeset target juga kan kalian soalnya belajarnya juga lebih enak nggak kayak terpaksa gitu dan ya paling penting sih menurut aku kalian tetapin walaupun kalian juga banyak istilah pelajaran sekolah kan kalian sebagai anak-anak Olimpiade tuh harus bisa membagi waktu yang baik dan jadinya ya mungkin apa namanya mengejar dengan lebih cepat lah istilah dibandingin anak lain karena kan kalian waktunya lumayan terbatas ya jadi istilahnya di setiap hari tuh sisihin mungkin kayak beberapa jam untuk latihan gitu sih. Kakak biasanya belajarnya per jam. Kakak biasanya seminggu belajarnya berapa kali? Itu sih tergantung ya biasa kayak mendekat lomba-lomba kayak OSN gitu belajarnya pasti lebih ini cuma biasa mungkin ya sekarang kan kayak aku di SMA pulang kayak jam 4 terus ya banyak banyak yang harus dipersiapin jadi mungkin kalau hari-hari biasa paling maksimal tuh bisa sampai 2 sampai 3 jam sih dan itu pun kalau apa namanya minggunya belum ada banyak ulangan kalau biasa gitu paling maksimal kayak 1 jaman soalnya emang sekolah banyak kesibukannya. Oke, Kak, makasih. Kak, gimana caranya ngebagi waktu belajar teori sama latihan soal?
Menurut aku sih latihan soal tuh yang penting gini nih, kalian misalnya udah di level tertentu, kalian harus bijak memilih soal di mana kalian tuh gak boleh milih soal, dianjurkannya tuh jangan milih soal yang lebih susah sampai istilahnya kalian tuh waktu baca solusi juga kayak gak bakal kepikiran, tapi juga jangan sampai apa terlalu mudah di mana itu tuh sebenarnya nggak melatih skill kalian. Jadi istilahnya kalian kayak misalnya kalian browsing out saja, kalian coba menurut kalian ini bisa dikerjain atau enggak. Kalau misalnya kalian bisa, ya kalian coba kerjain. Kalau misalnya kalian cari-cari soal-soal yang di level kalian, itu sebenarnya udah cukup. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada soal yang nggak bisa, nanti coba kalian kayak coba diskusi gitu sama teman atau misalnya lihat solusi. Nah, dari solusi itu kalau misalnya ada bagian yang kalian nggak ngerti, misalnya dia pakai teori apa, dari situ mungkin baru bisa kayak belajar lebih lanjut gitu tentang itu. Jadi sebenarnya sih apa teori itu sebenarnya akhir-akhir ini nggak, apalagi di SMA yang lebih kerasa di mana kita tuh lebih apa soal-soalnya lebih mengarah ke bagaimana kita bisa approach problem ini, bukan kayak seberapa banyak teori yang kamu tahu. Jadi menurut aku kayak latihan teori gak penting-penting banget selama istilahnya kalian bisa ngerjain soal-soal yang di skill level kalian dan sedikit di atas dengan baik kayak gitu. Untuk belajar terbaik itu kapan, Kak? Pagi-pagi atau malam? Atau subuh? Malam sih biasa soalnya pagi kayak udah harus siap-siap ke sekolah dulu gitu kan. Kalau belajar Oh, cara ini bentar aku tips balesin untuk nanti. menghadapi lomba gimana, Kak? Kalau buat ngadepin lomba, aku sih biasa kayak lebih lebih nggak gimana sih maksudnya lomba ya ya udah lomba kalian udah mau persiapan yang terbaik kalian nggak usah kayak tiba-tiba belajar 5 jam sebelum lomba gitu itu sih menurut aku kayak istilahnya kalian udah melakukan apa yang kalian sudah perlu lakukan istilahnya nanti ya kalian berdoa aja dan berikan yang terbaik istilahnya nggak perlu mengubah apa-apa dari biasa lah. Paling mungkin ya tidurnya lebih cepat aja dan ya jangan jangan melakukan hal-hal yang bisa ngedrain energi kalian gitu ya. Kakak kalau sehari ngerjainnya berapa jam? Sehari biasa 2 sampai 3 kalau misalnya nggak lagi sibuk. Tapi kalau lagi sibuk kayak biasanya paling 1 jam doang. Oh, tadi waktu terbaik belajar itu kapan, Kak? Kenapa boleh diulang nggak kedengeran tadi? Waktu terbaik belajar kapan? Itu sih menurut aku lebih tergantung kalian sih. Kalian lebih comfortable belajarnya kapan. Mungkin kan dari antara kalian ada yang belajar pagi lebih kayak enak gitu soalnya habis baru bangun dan segar. Tapi aku personally kayak waktu baru bangun ngantuk banget jadi kayak gak bisa belajar pagi gitu. Jadi kayak sesuaiin aja sama kalian, kalian bisanya kapan dan ya kalian pokoknya bisa menurut kalian belajar paling efektif tuh kapan ya itu sebenarnya tergantung masing-masing sih. Ini aku bahas yang di chat dulu ya. Kakak pernah main nggak ya? Kayaknya sih kebanyakan orang ada kok. Maksudnya kita nggak kayak orang-orang yang belajar 24/7 juga sih. Kadang-kadang kan ya orang namanya belajar butuh istirahat juga. Cuma ya maksudnya jangan sering-sering aja, jangan sampai kecanduan. Kalau belajar sih menurut aku lebih enak kalian ada teman ya. Karena ini kan mat itu istilahnya apa kolaboratif di mana kalian bisa belajar dari solusi orang lain dan orang lain juga bisa belajar dari solusi kalian. Dan kalau misalnya kalian belajar sendiri tuh
Ya bisa sih, aku juga lumayan sering belajar sendiri. Cuma istilahnya kalau mau nanya kan nggak bisa ke siapa-siapa dan istilahnya nggak bisa compare juga lah. Mungkin menurut kalian ada metode kalian yang bisa, tapi ternyata teman kalian udah tahu gitu. Oh ini pasti nggak bisa. Kalau misalkan cuma belajar sendiri kan kalian nggak bakal tahu. Terus kalau misalnya lebih cepat paham soal yang sulit gimana? Nah menurut aku tuh soal sulit ada dibagi jadi dua tipe. Tiga sih. Pertama tuh soal sulit yang solusinya kamu ngerti dan mungkin kamu bakal kepikiran, tapi waktu itu kamu kayak entah kenapa nggak kepikiran aja. Nah, kalau seperti itu kasusnya ya latihan soal aja lagi. Kalau misalnya kalian ngerti solusinya, tapi menurut kalian nggak pernah, kalian misalnya diberikan waktu berapapun juga nggak bakal kepikiran, berarti mungkin ya kalian perlu latihan soal-soal yang lebih dekat ke skill level kalian sih. Karena ya istilahnya, atau enggak kalian lebih condong latihan ke soal-soal yang memiliki ide yang mirip. Tapi kalau misalnya kalian ada soal sulit dan kalian lihat solusinya, kalian juga nggak ngerti ya, berarti itu mungkin soalnya eh, tidak cocok untuk dijadikan latihan dulu lah. Mungkin kalian perlu menguasai sesuatu dulu, baru nanti kalian beberapa kali latihan lagi dan beberapa kali mengerjakan soal lagi, baru kalian kembali lagi ke soal itu. Gimana cara belajar tanpa bosan? Ya, seperti yang aku bilang sih, kalau misalnya kalian ada memiliki suatu kecenderungan untuk suka ada sama pelajarannya, kalian nggak bakal belajar sampai kayak bosen bosen banget sih. Mungkin ya bosen gara-gara kebanyakan belajar, mungkin kayak 3 sampai 4 jam gitu udah bosen, tapi kayak selama kalian suka dan kalian mau gitu untuk mengikuti kompetisi bukan karena paksaan gitu, nggak bakal bosen sih menurutku. Bosannya minim lah. Jadi ya kalian usahain setiap kali belajar mindsetnya bukan karena saya belajar untuk biar saya menang ini atau saya belajar biar saya bisa sukses, tapi ya belajarnya dibawa enjoy aja, dibawa nikmati untuk istilahnya meningkatkan skill diri kalian sendiri. Pernah ngerasa gagal nggak? Iya sih, waktu 2023 aku ikut OSN SMA kan nggak dapat medal, walaupun aku rasa sebenarnya aku mesti ada dapat, tapi ya ternyata enggak kan. Dan ya itu lumayan ngerasa cukup sedih sih, karena bisa dibilang aku ya lumayan expect buat dapat sesuatu lah. Tapi ya sudah sih, setelah itu ya sedihnya bentaran, ya lanjut belajar lagi buat siapin tahun depan. Aku bangun pagi jam 5.30. Ya kayaknya sekitaran segitu deh, 5 atau 5.30. Biasa kalau nggak ada ulangan aku jam 10-an tidurnya. Kalau ada mungkin belajar dikit jadi sampai jam 11. Kalau timbul bosan pas belajar, gimana cara ngatasinnya? eh ini agak ini sih. Bosan kan ada banyak ya penyebabnya. Ada memang bosan emang karena gak enjoy subjek yang dipelajarinya, misalnya kayak emang teorinya ini banyak atau gimana. Tapi kayak kalau misalnya kalian bosan sih, kemungkinan kayak ganti aja, kayak misalnya kalian lagi belajar kombin atau apa tuh bosan, kalian coba kayak belajar geometri atau aljabar dulu. Biasa sih bosan gara-gara kalian belajar suatu materi dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi paling kayak waktu mau latihan atau belajar kalian variasiin gitu. Jangan kayak satu harian belajar geometri terus. Kak, kakak pernah nggak sih ngerasa takut dengan lawan-lawan kakak yang ngerasa kayak lebih pinter gitu kelihatannya? Terus gimana cara mengatasinya? Iya sih, kalau itu pasti kerasa ya. Eh, Menurut aku sih kalian nggak usah pikirin istilahnya seberapa seberapa jago lawan kalian sih. Istilahnya ya oke, mereka jago dan like mungkin mereka lebih jago dari kalian, itu nggak pengaruh sih. Yang pengaruh kan istilahnya
lombanya itu sendiri. Ya kalian nggak usah pentingin mereka bisa berapa, mereka bisa jawab berapa. Kalian pentingin aja kalian menurut kalian itu udah hasil terbaik yang kalian bisa nggak. Itu istilahnya fokus ke kalian beri yang terbaik aja. Nanti ya kalau misalnya kalian merasa kalian belum bisa memberikan yang terbaik di lomba itu ya mungkin lombanya lagi off day atau kalian emang kesusahan aja ya nggak apa-apa maksudnya kalah itu hal yang normal dalam lomba karena ya namanya lomba kan nggak semuanya bisa menang dan pasti istilahnya ada banyak banget orang yang lebih pintar dari kita sih dan itu nggak apa-apa maksudnya kita justru bagus kalau misalnya kalian ada orang-orang di atas kalian kalian istilahnya punya target kalian apa bisa macu diri diri kalian belajar biar bisa lebih pintar gitu loh apa yang buat kakak tertarik untuk mendalami ilmu matematika jujur kayak pelajarannya kayak cantik aja sih kayak emang dari dulu bisanya itu dan gara-gara mungkin banyak ngelakuin mat jadi lumayan suka sih dari kecil emang karena ya banyak juga apa pengaruh orang tua mungkin karena mereka juga lumayan suka sama matematika. Ayo anak-anak, ada yang mau bertanya lagi? Ya udah, mumpung nggak ada, aku mau izin nanya. Kak, kakak suka ilmu matematika karena apa? Ya, tadi menurut aku sih lebih karena aku dari kecil udah di pertama udah di kayak lesin mat kan. Terus istilahnya menurut mulai dari aku SD tuh kayak nggak tahu kenapa tapi mm, istilahnya pelajaran lain kayak kurang seru gitu loh. Jadi dari kecil emang udah suka amat jadi bertambah aja kesukaannya sih dan juga yang tadi sempat aku bilang orang tua aku juga lumayan suka sama matematika jadi mungkin ada efeknya juga. Ah, Terus kak, kalau gitu apa yang bikin kakak semangat belajar matematika terus ya? Semangatnya sih lebih ke gimana ya kayak kalian kalau misalnya suka sesuatu dan kalian ada kayak jiwa kompetitifnya itu kalian pasti mau diri kalian lebih baik dari sebelumnya kan kayak ya kalian mungkin ada rasanya juga istilahnya nggak mau ketinggalan gitu loh sama orang lain itu sih yang kayak bisa memacu diri sendiri tuh harus bisa menjadi lebih baik setiap hari gitu. Ini maksudnya ada urusan pentingnya itu maksudnya kayak gimana ya bisa tolong jelasin nggak? eh Ya tergantung sih maksudnya biasa sih nggak selama ini sejauh ini sih belum belum pernah ya dan semoga nggak bakal cuma kayak kalau urusan keluarganya emang penting banget dan emang aku perlu ke situ ya pasti urusin keluarga dulu sih. IQ-nya berapa? Eh, belum pernah tes sih jadi nggak tahu pernah ngerasa mau nyerah nggak dan kalau pernah gimana cara ngatasinnya. Eh, Kayaknya sih semua orang rasanya bakal at one point di kehidupan merasa mau nyerah itu normal sih nggak apa-apa kayak emang
Kalau kalian lagi mumet gak ngerti sesuatu dan dihadapin sama yang aneh-aneh, pasti kalian mau ada nyerahnya. Menurut aku sih yang paling bisa jadi motivasi aku buat gak nyerah ya, istilahnya aku ada target gitulah untuk misalnya untuk tahun ini aku target apa gitu. Kamu kayak harus memiliki target yang jelas biar kayak, oh aku pengen banget bisa sampai segini. Jadi kalian bisa istilahnya lebih rajin gitu loh belajarnya. Dan itulah apa targetnya itu harus istilahnya sulit dicapai tapi masih mungkin gitu. Kayak misalnya jangan jangan ekspektasinya terlalu tinggi sampai kayak istilah itu hampir gak mungkin terjadi. Tapi jangan sampai terlalu rendah juga jadi sampai kalian nggak ada motivasi gitu istilahnya. Itu menurut aku sih kayak pentingnya kalian nge-set target sih. Kalau misalnya soalnya saya tapi nggak tahu cara ngerjainnya gimana, ya pertama kalian lihat soal lain. Kalau misalnya soal lain kalian ada yang belum lihat dan belum coba ya cobain dulu. Kalau udah cobain semua dan masih tetap ada yang nggak bisa, ya maksudnya kalian istilahnya pertama kalian bisa kayak tulisin semua observasi penting yang kalian dapetin dari cobain soalnya. Karena kita nggak tahu marking scheme-nya kayak gimana, bisa jadi ada yang baik banget sampai hal-hal yang trivial pun dikasih poin gitu. Itu kan bisa membantu 1-2 poin. Tapi kayak istilahnya lomba-lomba yang tingkat tinggi ya kayak OSN dan mungkin lomba-lomba univ bergengsi lainnya kalian jangan coba istilahnya bluffing terlalu berat. Karena kalau misalnya kalian misalnya nulis sesuatu terus bilang, oh ini benar karena bla 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 bla, terus ternyata bla 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 nya itu nggak benar, jurinya otomatis kayak asumsi kalian cuma buat-buat hal-hal doang, kayak cuma ngibul doang dan nanti mungkin bisa nggak jadi dikasih poin. Jadi istilahnya kalian harus tulis semua observasi kalian yang dapat dari soalnya, tapi harus make sure juga bahwa semua yang ditulis itu benar. Istilahnya jangan jangan sampai ditulis terus ternyata oh ini salah. Kalau misalnya mau bluffing ya bluffingnya maksudnya jangan terlalu obvious banget gitu. Jangan sampai kayak oh ini aku nggak tahu cara cara buktinya gimana. Ya udah ini true by some random stuff. Itu mungkin kayak kelihatan banget sih bagi juri dan sekalinya kalian ketahuan gitu kan, walaupun misalnya kalian mungkin ada nulisin sesuatu yang bermakna di awal-awalnya mungkin bakalnya jadi nggak ke dinotis sama jurinya karena kalian udah nulis sesuatu yang salah. Gimana cara belajar biar lebih menyenangkan? eh Jujur sih kayak kalau misalnya kalian belajar sih menurut aku kayak jangan dipaksain sampai kayak oh hari ini aku belum belajar aku harus belajar gitu. Itu mungkin aku bilang belajarnya when you feel like it sama ya kalau ada waktu. Kayak misalnya orang-orang mungkin ada waktu tapi kayak lagi nggak mau belajar paksain tetap belajar, itu gak efektif sih. Kayak kalian belajarnya jadi malas-malasan juga dan gak bakal dapat banyak. Tetap harus istilahnya rajin, maksudnya konsisten. Tapi ya emang kalau kalian emang lagi nggak ada feeling mau belajar gitu ya, maksudnya kan itu mungkin nggak bisa dipaksa. Mungkin kayak sebulan ada kayak 1-2 hari gitu kan kalian feeling, oh kayaknya enggak hari ini mau istirahat dulu deh atau ada apa gitu kan. Istilahnya kalau misalnya kalian belajarnya karena kalian emang mau belajar, itu sih menurut aku kalian nggak bakal ada feeling bosennya sih. Istilahnya jangan belajar karena emang harus belajar, tapi belajar karena kalian mau gitu. Biasanya belajar ya 2 sampai 3 jam di hari biasa, sama kalau sibuk 1 jam doang. Kak, momen paling kakak sukai pas lagi OSN pas kapan? eh
mungkin lebih ke kita bisa ketemu teman-teman kita yang mungkin kita udah lama nggak ketemu. Mungkin kan misalnya OSN ini ke kalian masih SD ya. Nanti kayak misalnya kan aku OSN SMA, aku kayak bisa ketemu teman-temanku dari OSN SD dulu yang misalnya kita kita udah lama nggak ngobrol gitu kan. Kita bisa ketemu semua di OSN. Istilahnya kalian treat OSN itu kayak sebagai suatu event yang bonusnya istilahnya lombanya lah. Kalian jangan pikirin OSN sebagai suatu lomba dan bonus yang lain. Istilahnya OSN is not all about the competition itself gitu kan. Kayak kalian istilahnya ya tetap harus fokus sama lombanya obviously. Tapi kalian harus tahu juga bahwa ya ini kesempatan kalian buat tahu berbagai orang dari berbagai macam daerah dan background yang mungkin juga bisa membantu kalian kan dalam perjalanan kalian gitu. Kayak make some friends lah dan mungkin siapa tahu kan mereka bisa membantu kalian dalam uh, ya belajar gitu misalnya kalian bisa jadi study partner together. Soal MTK yang kurang bisa uh, geometri sih. Sampai sekarang aku nggak tahu gimana cara bisa bagus di geometri. OSN di luar kota atau negeri, iya. Ini kan terakhir OSN 2025 buat SMA di Malang ya. Jadi ya itu kan di luar kota. Kalau OSN kan nggak mungkin di luar negeri, soalnya kayak Olimpiade Sains kan nasional. Buat cara nguasain suatu materi, biasa sih kayak mungkin ya baca teori dikit tentang materinya, habis itu ya langsung latihan soalnya sih. Dan kalau misalnya kalian baru, istilahnya dalam mencoba suatu materi yang baru, jangan kayak ngerjainnya setengah-setengah gitu. Harus lacolnya banyak dan istilahnya kalau kalian stuck jangan kayak langsung nanyain atau langsung lihat jawaban. Karena itu kan istilahnya first time kalian buat ngerjain soal pakai teori yang kalian baru belajar. Itu biar nyerap ke otak kalian, istilahnya kalian harus kerjain sendiri lah. Biar dapat gitu lah idenya. Oh, cara pakai ide ini ide ini di soal ini tuh gini. Dan nanti mungkin siapa tahu kan idenya kepake di soal-soal lain. Lo enak belajar sendiri atau bareng teman-teman? Hmm, biasa sih aku belajar kayak banyak kan sendiri sih. Cuma kayak soalnya kan sekarang apa istilahnya SMA tuh ngatur jadwal lumayan susah. Belajar bareng teman itu istilahnya bukan kayak sesuatu hal yang gampang lah buat nge-schedule. Oh, kita bisa belajar kapan? Dan ternyata kayak beberapanya sibuk buat apalah. Tapi kayak ya kalau kalian bisa kan mungkin kalian sekarang masih masih muda-muda masih bisa lah istilahnya belajar bareng gitu. Kalau bisa ya aku sih lebih prefer kalian belajar bareng gitu lah. Istilahnya lebih kalian bisa lebih dapat banyak hal dari orang-orang lain dan istilahnya kalian bisa lebih fun mungkin belajarnya, lebih enjoy gitu. Karena istilahnya nggak bakal bosan sendiri kan. Biasa materinya dari mana ya? Menurut aku eh, Google itu udah salah satu resource terbaik yang kalian miliki. Biasanya kalian tinggal nyari handout-handout gitu, banyak yang di Google. Kalau misalnya kalian mau latihan soal ya tinggal buka dari itu kan, AOPS. AOPS juga di forumnya lumayan banyak kok yang ngeposting kayak handout-handout gitu, yang lumayan berguna. Tapi ya kalau misalnya kalian kayak kalian masih SD gitu kan ya, ya latihan soal paling belajar dari tahun lalu punya ya 2 tahun lalu 3 tahun lalu gitu. Menurut aku sih kalau misalnya udah bisa nguasain beberapa tahun kalian mesti udah cukup sih untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus gitu. Kak, kira-kira menurut kakak paling matang berapa lama buat belajar buat persiapan buat lomba?
kita kan ada yang namanya itu ya, setiap kali sebelum OSN tuh biasa kalau kalian kalau kalian di Jawa kayaknya mesti ada semua deh yang namanya kayak pelatihan daerah gitu buat siapin kalian. Itu kan istilahnya 2 minggu kalian full full belajar mat lah istilahnya. Itu kayak cobalah pakai waktu itu sebaik mungkin lah. Misalnya ya kurangin distraksi, kurangin I don't know, urusin hal-hal yang istilahnya nggak penting dan nggak mencakup mat. Itu kayak Pak, beberapa minggu kayak 1-2 minggu sebelum lomba itu kayak istilahnya use your time wisely, jangan ngapa-ngapain kalau misalnya kalian memang nggak lagi butuh. Istilahnya fokusin semua effort kalian ya buat buat lomba yang akan datang ya. Jadi ya waktu tahun ini mungkin kayak aku belajar bisa sampai dari 6 pagi sampai 10 malam gitu, belajar terus karena ya emang semua orang juga gitu sih banyak kan. Nah, kalau liburan kakak belajar terus. Sorry, kenapa boleh diulang? Di libur kakak belajar terus. Hmm, tergantung sih libur biasa kalau misalnya lagi keluar kota kan agak susah ya belajar. Ya kalau misalnya kalian nggak liburan kayak keluar kota jalan-jalan sama keluarga kalian ya ini sih istilahnya salah satu waktu yang cocok buat kalian fokus gitu lah. Kan istilahnya kalian nggak bakal keganggu sama ya tugas sekolah lah atau hal-hal yang lain yang nggak penting gitu. Kalau misalnya kalian emang bisa dan istilahnya mau mengorbankan waktu liburan kalian buat belajar ya bagus lah belajar di waktu liburan tuh. Kadang juga aku begitu sih. Teman-teman, 2 pertanyaan lagi habis itu selesai ya. Kita foto bersama. Mulai open kamera ya anak-anak. Ayo yang belum open kamera dibuka ya kameranya. Ya, masih ada pertanyaan lagi itu dari Erlan, Kak Jayden. Hmm. Sebelum lomba biasa belajar mungkin kayak seminggu 2 minggu sebelumnya pasti belajarnya lebih apalagi kalau misalnya namanya OSN. Cuma yang tadi aku bilang kayak istilahnya kalau misalnya H-1 H-2 sebelum lomba istilahnya kalian jangan kayak ngubah pola belajar kalian sampai istilahnya belajar sampai larut malam. Istilahnya ya treat it as a normal day gitu lah. Kalian udah belajar kayak beberapa hari sebelumnya toh kayak ya udah maksudnya jangan misalnya takutnya tuh kalau kalian belajar sampai malam itu kan mengganggu tidurnya besoknya bangunnya nggak segar gitu loh jadi ya belajarnya harus lebih tapi jangan H-1 H-1 lomba H-2 lomba ya nggak usah nggak usah terlalu pikirin lagi lah saya kan kalian waktu belajarnya udah selesai gitu istilahnya suka olahraga nggak kayaknya banyak banyak anak yang nggak suka sih. Oke, sudah open kamera. Host udah siap, nih. Sudah, Mami. Oke, dihitung nih. Ini ada 2 slide, jadi ditahan sebentar.
Slide pertama, 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Sudah, Mami. Oke. Terima kasih Jayden untuk waktunya. Ya, sama-sama Tante, makasih semua. Sukses Makasih. terus ya. Terima kasih, Kak. Makasih. Makasih, Kak. Medan. Anak-anak nanti Zoom sama Kak Askafa ya. 10 menit lagi. Nggak usah keluar Zoom anak-anak. Belajar fisika. Terus aku sholat dulu ya. Oke. Kak Tambah 2 ya itu sama 12 ya.